Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam channel Pada Mulanya Adalah Firman. Ini merupakan channel YouTube baru dan didedikasikan sepenuhnya untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk membahas, mempelajari, mendalami, menggali firman Tuhan. Oke, ini adalah channel baru dan kalau video kali ini atau channel ini menjadi berkat buat teman-teman, mohon mempertimbangkan untuk mensubscribe dan melike video-video dalam channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa sama-sama belajar dan memberitakan firman Tuhan. Oke, jadi kita akan membahas topik yang sangat menarik. Judulnya adalah 6 alasan mengapa Yesus atau mengapa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung aku adalah Tuhan. Nah, ini bagi banyak orang Kristen, apalagi yang rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ini bukanlah problem rumit sama sekali. Ini bukanlah problem bagi banyak orang Kristen yang rajin membaca firman Tuhan. Karena mereka ketika membaca firman Tuhan, mereka mengerti konteksnya dan mereka memahami mengapa Tuhan Yesus tidak perlu secara langsung mengatakan aku adalah Tuhan. Oke, tapi bagi orang-orang di luar Kristen, bagi orang-orang yang mempermasalahkan atau menolak iman Kristen, ini merupakan sebuah problem besar. Dan bagi mereka, kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, itu seharusnya merupakan bukti bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengklaim, tidak pernah berkata saya adalah Tuhan, berarti Tuhan Yesus bukanlah Tuhan. Oke, jadi bagaimana kita berdasarkan bukti di dalam Alkitab, ya? Bagaimana kita mencari alasan mengapa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan? Oke, jadi langsung saja kita bahas. Di sini ada 6 alasan, kita akan bahas alasan yang pertama sampai ke 6 satu persatu. Oke, alasan yang pertama, karena bangsa Israel belum memiliki konsep yang benar dan utuh mengenai Tuhan yang sejati. Ya, orang Israel, khususnya melalui pengajaran Musa, sudah kenal ada satu Tuhan yang sejati. Ya, Tuhan itu Esa. Orang Israel sudah tahu hal itu. Tetapi pemahaman bangsa Israel belum utuh mengenai Tuhan yang sejati itu sejatinya seperti apa. Ya, bangsa Israel hanya mengenal pada masa itu, bangsa Israel mengenal hanya ada satu pribadi Tuhan yang sejati. Ya, hanya ada satu Tuhan. Tuhan itu Esa. Ya, semua orang Israel, bangsa Yahudi tahu itu. Tapi Tuhan yang mereka kenal itu adalah yang kita kenal sekarang sebagai orang Kristen sebagai Allah Bapa. Ya, jadi bangsa Israel pada saat itu sudah memahami, sudah mengetahui bahwa ada satu Tuhan yang sejati yaitu Yahweh, dan Yahweh itulah yang kita kenal. Kalau dari sudut pandang kita orang Kristen yang sudah mengetahui kebenaran, dia adalah Allah Bapa. Oke, jadi kalau tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, kalau Tuhan Yesus secara langsung seperti itu mengatakan saya adalah Tuhan, tanpa Tuhan Yesus memberi konteks, tanpa Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan lain sebagainya, itu akan memicu kebingungan yang luar biasa. Ya, akan memicu kebingungan yang luar biasa dan justru kebingungan-kebingungan tersebut akan menghambat misi utama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus out of nowhere ya langsung bilang saya adalah Tuhan, pasti orang Israel akan bingung dan sangat mudah untuk menolak Yesus. Karena sudah jelas Tuhan yang sejati itu ada di atas sana, misalnya ada di surga sana, agung mulia, tapi kok ada tiba-tiba datang manusia mengaku-ngaku nabi, bahkan mengaku-ngaku Tuhan. Ya, jadi bangsa Israel saat itu belum siap untuk memahami atau untuk mendapat pengajaran secara langsung bahwa Tuhan Yesus adalah ilahi. Dan juga yang lebih parah, kalau Tuhan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, itu justru bisa disalahartikan sebagai mengatakan aku adalah Bapa. Ya, karena bangsa Israel pada saat itu hanya mengenal satu Tuhan yang kita kenal sebagai Bapa. Kalau Tuhan Yesus mengatakan saya adalah Tuhan, itu bisa disalahartikan sebagai sebuah klaim yang mengatakan bahwa aku adalah Allah Bapa. Yang justru jelas-jelas ini bertentangan dengan berita yang ingin Tuhan Yesus kabarkan. Karena Tuhan Yesus bukanlah Bapa dan Tuhan Yesus sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa saya adalah Bapa. Ya, jadi ini alasan yang pertama. Kalau Tuhan Yesus langsung bilang saya adalah Tuhan, itu pasti akan
memicu kebingungan, itu sangat bisa disalahartikan sebagai sebuah klaim bahwa saya adalah Bapa. Ya karena pada saat itu, sekali lagi bangsa Israel belum memiliki konsep yang benar dan utuh mengenai Tuhan yang sejati. Dan ini mengarahkan kita ke poin yang kedua. Dibandingkan mengatakan saya adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Tuhan Yesus tuh memilih cara yang lain. Jadi dibandingkan mengatakan saya adalah Tuhan, Tuhan Yesus lebih memilih untuk menyatakan siapa itu Allah Bapa dan siapa diri Tuhan Yesus sebagai Sang Anak Allah. Ya, jadi tidak langsung mengatakan saya adalah Tuhan yang bisa disalahartikan, yang bisa memicu kebingungan. Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Ya, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa itu seperti apa. Orang Israel, bangsa Israel saat itu mengenal Tuhan, mengenal Yahweh, tapi mereka belum memandang Allah, memandang Yahweh itu sebagai Bapa kita di surga. Ya, orang Israel pada saat itu memandang Allah, memandang Tuhan, memandang Yahweh sedemikian agung, tinggi, jauh di sana. Dan ya ada gap yang luar biasa besar antara manusia dengan Allah yang tinggi. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita di surga. Ia dekat, Ia mengasihi kita, Ia peduli kepada kita. Ia memang Allah yang transenden jauh di sana, tapi Ia juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang utuh tentang pribadi Allah, pribadi Tuhan yang adalah Bapa kita. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus juga dalam banyak cara mengatakan siapa dirinya, ya. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Tuhan Yesus terus-menerus mengatakan Bapa adalah Bapanya, ya, dengan cara yang jauh lebih intim dibanding antara manusia, umat manusia dengan Allah, ya. Tuhan Yesus memandang Bapa dengan cara yang jauh lebih dekat, jauh lebih menyatu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa berbeda dengan relasi kita sebagai manusia biasa dengan Allah Bapa. Ya, dan satu ayat di sini kita kutip Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Bapa dan mereka mengenal Yesus, dan ini merupakan pengenalan yang tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena Tuhan Yesus dalam ayat yang lain mengatakan kalau tidak mengenal Yesus, kita tidak mengenal Bapa. Ya, dan tanpa perkenanan Bapa kita tidak akan mengenal Yesus. Ya, jadi pengenalan kita akan Allah, Allah Bapa, dan pengenalan akan Yesus itu tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, jadi sekali lagi, dibanding Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan," Tuhan Yesus lebih memilih untuk mengatakan siapa Bapa itu dan siapa Yesus itu. Oke, sekarang kita pergi ke alasan yang ketiga. Tuhan Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, tetapi Tuhan Yesus lebih memilih untuk menyatakan keilahiannya atau menyatakan ketuhanannya melalui mujizat dan melalui klaim-klaim yang tidak langsung. Ya, maksudnya klaim-klaim yang tidak langsung itu adalah klaim-klaim lain yang juga menyatakan ketuhanan atau menyatakan keilahian Kristus, tapi tidak secara langsung mengatakan saya adalah Tuhan. Oke, kita lihat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan ketuhanannya melalui mujizatnya. Ya, di sini tanpa perlu kita kutip ayat Alkitab, ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi nggak perlu di sini dituliskan ayatnya. Tapi dalam semua mujizat itu, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa atas alam, kuasa atas bumi, kuasa atas sakit penyakit, kuasa bahkan atas iblis. Tuhan Yesus mengusir roh jahat, dan kuasa atas maut. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati.
Ya, semuanya ini mujizat yang sedemikian luar biasa, spektakuler, tidak ada satu nabi pun di perjanjian lama yang pernah melakukan mujizat semulia, seagung, dan sebanyak yang Tuhan Yesus lakukan. Dan tanda-tanda ini bukan sekedar mujizat, ya. Tanda-tanda ini lebih dari mujizat untuk menunjukkan kehebatan Tuhan, menunjukkan kuasa Tuhan, tidak. Semua tanda mujizat ini merupakan sebuah tanda untuk memperlihatkan ketuhanan Yesus, memperlihatkan keilahian Kristus. Jadi kita memandang Kristus ini punya kuasa, kuasa yang tidak dimiliki oleh para nabi, kuasa yang tidak dimiliki para raja, kuasa yang tidak dimiliki para imam, kuasa yang bahkan tidak dimiliki para malaikat. Jadi kita memandang Kristus ini pribadi yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu menyatakan secara langsung saya adalah Tuhan, tapi Tuhan Yesus mendemonstrasikan ketuhan, ketuhanan Dia melalui mujizat-mujizat. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan klaim-klaim yang tidak secara langsung, misalnya Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, di sini Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan saya adalah Tuhan, tapi Tuhan Yesus mengatakan secara tidak langsung anak manusia yang adalah Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan pada saat itu orang Israel, orang-orang Yahudi mengatakan siapa dia ini sehingga dia merasa layak untuk mengampuni dosa. Ya, jadi orang pada saat itu, orang-orang yang menolak Yesus pada saat itu mengetahui bahwa hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Tetapi dalam Lukas 5 ayat 24 di hadapan semua orang itu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia yang adalah diri Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu klaim yang tidak langsung pertama. Ya, ada banyak, tapi di sini ada 4 saja. Yang kedua, tetapi ini ketika Tuhan Yesus di pengadilan di depan para imam-imam. Tetapi ia, Tuhan Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Tuhan Yesus sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Dan kalau teman-teman baca Markus 14 ayat 63, ayat setelah ini, imam besar mengoyakkan jubahnya karena dia mengatakan bahwa, karena dia berpikir bahwa statement ini adalah statement yang menghujat Allah. Statement yang menyatakan bahwa Yesus setara dengan Tuhan, setara dengan Allah. Makanya di situ para imam langsung mengatakan, untuk apa kita tanya-tanya dia lagi? Untuk apa ada bukti lagi? Dia sudah menghujat Allah dan dia layak untuk dihukum mati. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, tapi sebaliknya Tuhan Yesus mengatakan aku adalah anak manusia, yang menunjukkan kepada nubuatan di kitab Daniel, di mana anak manusia itu adalah sosok yang ilahi. Ya, semoga dalam video lain kita bisa membahas hal itu ya. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan dia adalah anak manusia dan dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini merupakan klaim yang luar biasa. Ini merupakan klaim tentang keilahian Tuhan Yesus walaupun tidak secara langsung. Ya, karena bagi orang Israel, bagi orang Yahudi pada saat itu, status duduk di sebelah kanan, ya, kata duduk di sebelah kanan Allah, ini menyatakan kesejajaran. Ini menyatakan bahwa Yesus ada dalam posisi yang sangat agung, bahkan berhak duduk di kanan yang maha kuasa. Ini menyatakan keilahian Tuhan. Ini menyatakan keilahian kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus. Makanya mereka langsung mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Itu klaim yang kedua. Klaim tidak secara langsung. Klaim yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, dengan kata lain, Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah ilahi. Dan ilahi merupakan karakter dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan aku adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus cukup mengatakan aku telah ada sebelum Abraham jadi.
yang menunjukkan kepada, mengarahkan kita kepada keilahian Tuhan Yesus. Dan juga aku dan Bapa adalah satu, menyatakan satu nature, ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa diucapkan oleh satu manusia pun, bahkan para nabi. Tidak ada satu nabi pun yang bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Musa tidak bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan kalau teman-teman baca dalam ayat-ayat berikutnya di Yohanes 10, maka orang-orang Yahudi mengambil batu dan hendak melempar Yesus. Karena ini merupakan statement yang menghujat, yang seolah-olah mengatakan bahwa Yesus setara dengan Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Ya memang Tuhan Yesus ilahi. Ya tapi pada saat itu orang Yahudi tidak percaya. Ya, karena benar di sini. Orang Yahudi pemahamannya benar bahwa statement Tuhan Yesus adalah statement yang menyatakan bahwa Yesus itu ilahi adanya. Ya, jadi sekali lagi Tuhan Yesus memang tidak mengatakan secara langsung aku adalah Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan keilahian dan ketuhanannya melalui mujizat dan melalui klaim-klaim yang tidak secara langsung. Oke, alasan keempat. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah bilang, aku adalah Tuhan? Ini alasan yang sangat penting. Karena Tuhan Yesus datang untuk mati dan menjadi penebusan bagi dosa dunia. Ya, jadi akan sangat membingungkan bagi orang-orang saat itu, bahkan bagi para murid. Kalau Tuhan Yesus bilang aku adalah Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia mati, disalibkan. Ya, ini akan sulit untuk dicerna. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak perlu, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak perlu mengklaim secara langsung aku adalah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus lebih memilih untuk menunjukkan keilahian ketuhanannya melalui apa yang dia perbuat. Dan bahkan melalui klaim-klaim yang tidak secara langsung. Dan nantinya, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk akhirnya memberikan pemahaman bagi para murid dan bagi orang-orang yang pada akhirnya percaya. Ya, jadi Tuhan Yesus datang untuk mati, datang untuk menjadi penebusan bagi dosa dunia, oke? Sehingga Tuhan Yesus tidak perlu secara langsung mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ya, karena sekali lagi orang Yahudi akan sulit untuk mencerna, akan menjadi penghambat untuk untuk menerima Yesus. Kalau Tuhan Yesus di satu sisi mengklaim secara langsung aku adalah Tuhan, tapi mengklaim juga bahwa dia datang untuk mati. Ya, ya Tuhan Yesus beberapa kali mengklaim bahwa dia datang memang untuk mati. Ya, dan di sini kita petik dua ayat. Matius 26 ayat 26. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mengklaim secara langsung dia adalah Tuhan, tapi dia mengklaim secara langsung bahwa dia akan mati dan darahnya adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus lebih memilih mengklaim secara langsung bahwa dia adalah juru selamat dunia melalui penebusan dosa melalui kematiannya. Dan nantinya ya dengan kuasa Roh Kudus dan juga melalui apa yang sudah dia lakukan di dunia ini, orang akan digiring, orang akan dituntun untuk akhirnya memahami bahwa Yesus Kristus ternyata adalah Tuhan. Ya. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 14-15. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak secara langsung mengatakan aku adalah Tuhan, tetapi Tuhan Yesus secara langsung mengatakan bahwa aku akan mati bagi umatku. Aku akan mati bagi penebusan dosa. Ya. Kemudian
Alasan yang kelima, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah secara langsung mengatakan aku adalah Tuhan? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa pada dasarnya selama mata hati mereka belum dicelikkan, mereka akan selalu menolak. Ya, Tuhan Yesus tahu persis kalau Tuhan Yesus mengatakan secara langsung aku adalah Tuhan, tidak ada satu orang pun yang akan percaya. Orang pasti akan langsung menolak. Ya, bahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus tidak henti-hentinya mendapatkan pertanyaan, siapa sebenarnya dirimu? Siapa engkau sebenarnya? Orang-orang Yahudi, imam-imam tua-tua menanyakan siapa engkau sebenarnya. Mereka ingin tahu sebenarnya apa sih klaim Yesus tentang dirinya sendiri. Yang sebenarnya mereka ingin mengatakan, kau mengaku dirimu Tuhan atau tidak? Ya, jadi pertanyaan bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau tidak, ini bukan terjadi di masa kita saja. Ini sudah terjadi bahkan ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan ini sudah ada, pertanyaan seperti ini sudah berumur 2000 tahun lebih. Ya, Tuhan Yesus terus mendapatkan pertanyaan, siapa engkau sebenarnya? Siapa engkau? Betulkah kau Mesias? Siapa engkau? Betulkah engkau nabi? Apakah engkau ingin mengatakan bahwa kau ilahi? Ini sudah, Tuhan Yesus sudah mendapat pertanyaan ini. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus remain sedikit silent tentang keilahiannya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, tapi Tuhan Yesus menyatakan dengan cara yang lain. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa selama mata hati mereka belum dicelikkan oleh Roh Kudus, mereka akan selalu menolak. Kita bisa lihat ini di Lukas 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya ketika Tuhan Yesus disalibkan. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi di sini orang-orang ini mungkin sudah pernah melihat mujizat Yesus. Orang-orang ini sudah mendengar firman dari Tuhan Yesus. Ya, dengan mujizat-mujizat spektakuler yang Tuhan Yesus lakukan, pengajaran-pengajaran agung yang pernah Tuhan Yesus dengarkan, apakah mereka percaya? Enggak juga. Di sini mereka seolah-olah mengatakan kalau Tuhan Yesus turun dari salib, saya mau percaya Yesus. Tapi tidak. Jauh di dalam hati mereka, mereka adalah orang yang menolak Yesus. Mereka adalah orang yang buta mata hatinya, dan kalaupun Tuhan Yesus ngomong, aku adalah Tuhan, selama hati mereka belum diubahkan, mereka akan selalu menolak. Jadi pada akhirnya, Tuhan Yesus tidak perlu juga mengatakan saya adalah Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, apa yang Tuhan Yesus terima? Respon seperti apa? Kita lihat di sini, Yohanes 10 ayat 30 ayat 31 sampai 30 sampai 31. Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini ketika Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Orang-orang Yahudi mungkin bingung. Oh, bahkan para murid mungkin akan bingung. Jadi Yesus adalah Bapa atau tidak, ya. Dan respon mereka mungkin akan jauh lebih berbahaya dibandingkan ini. Mungkin mereka akan langsung berlari, langsung ingin membunuh Yesus, ya. Lihat, jadi Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Respon orang Yahudi seperti ini. Ya, kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, mungkin respon orang Yahudi akan lebih buas lagi dari ini. Dan di Markus 14, 61 sampai 63, kita kembali lagi ke persidangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan di tengah dan datang di tengah awan-awan di langit. Dan kita lihat responnya. Imam besar mengoyakkan pakaiannya dan langsung mengatakan Yesus harus dihukum mati. Ya, jadi Tuhan Yesus tahu, tahu benar isi hati orang yang tidak percaya. Kalaupun Tuhan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, mereka tetap akan menolak. Dan demikian juga di masa ini. Kalaupun di Alkitab, kalaupun di Alkitab ada tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, orang-orang tidak percaya pada masa ini tetap tidak akan percaya. Ya,
sebelum Roh Kudus menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka, dan membuka mata mereka untuk melihat kebenaran, keagungan, dan keindahan Kristus, tidak ada satupun orang yang akan percaya. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak perlu menuruti permintaan request orang-orang tidak percaya yang meminta Yesus harus bilang aku adalah Tuhan dulu dong, baru saya mau percaya. Tidak. Tuhan Yesus tidak perlu mengikuti cara-cara kita. Tuhan Yesus punya gayanya sendiri. Tuhan Yesus punya kehendak yang jauh lebih agung dibandingkan pemikiran kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan atau kalau Tuhan Yesus memilih untuk tidak bilang saya adalah Tuhan, berarti itu adalah cara yang terbaik. Ya, dan manusia tidak ada satupun manusia berhak atau bisa mengatakan Yesus ngomong dulu dong aku adalah Tuhan, baru saya mau percaya. No. Alasan yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus tidak bilang secara langsung aku adalah Tuhan? Alasan yang terakhir, sebagai hukuman bagi mereka yang bebal, tidak percaya dan menolak Dia. Tuhan Yesus memberitakan firman luar biasa ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Tuhan Yesus banyak kali diam, khususnya diam di hadapan orang-orang yang menolak Dia. Ketika Tuhan Yesus dicobai, ketika Tuhan Yesus dilempari pertanyaan-pertanyaan yang niatnya jahat, niatnya ingin menjatuhkan, niatnya ingin mencari-cari kesalahan, niatnya ingin mencoba-cobai, Tuhan Yesus lebih memilih diam. Atau Tuhan Yesus memilih bertanya balik. Atau Tuhan Yesus memilih menyatakan sesuatu tapi dengan figure of speech. Ya, dengan membuat ibarat atau perumpamaan. Ya, itu merupakan bentuk judgment, merupakan bentuk hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Ya, kita lihat di Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, jadi Tuhan Yesus banyak mengatakan atau membawakan ajaran dalam perumpamaan supaya orang-orang yang tidak percaya tidak memahami. Ya, mereka sudah melihat Tuhan Yesus mengajar, tapi mereka tetap buta melihat Yesus itu seperti apa. Mereka sudah banyak mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi telinga hati mereka tetap tetap tuli terhadap apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin ajarkan. Ini merupakan penghukuman bagi mereka yang memang hatinya tidak ingin percaya kepada Kristus. Ya, jadi sekali lagi Tuhan Yesus tidak perlu tunduk kepada permintaan kita. Kita minta Yesus ngomong dong kamu adalah Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu tunduk akan hal itu. Ya. Kemudian Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya, jadi Tuhan Allah di sini menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang mengaku bijak, mengaku pandai. Ini adalah orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, para tua-tua. Tetapi Allah menyatakan kebenaran kepada orang-orang kecil. Orang-orang kecil di sini adalah murid-murid Kristus. Ya, jadi Tuhan Yesus mengadakan pemisahan. Dia pisahkan para tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya hebat, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengaku dirinya menguasai firman Tuhan, orang-orang yang mengaku dirinya mengenal Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Tuhan Yesus pisahkan mereka dari orang-orang kecil yang adalah murid-murid Tuhan. Kepada murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran yang komplit, kebenaran yang utuh. Tapi kepada orang-orang jahat ini, Tuhan Yesus menyelubungi firman-Nya dalam bentuk perumpamaan, atau bahkan Tuhan diam.
Dan kemudian Matius 12 ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus di sini maksudnya adalah ketika Nabi Yunus dilempar ke laut, dia dimuntahkan kembali oleh ikan besar hari yang ketiga, dan demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan, mati dikubur dalam tanda petik masuk ke perut bumi, dan akan bangkit di hari yang ketiga. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak memberikan tanda-tanda lain untuk menyatakan keilahiannya, tapi yang Tuhan Yesus nyatakan sebagai tanda adalah kebangkitannya. Dan biarlah dengan kebangkitan itu, orang-orang ini juga belajar untuk percaya. Oke, jadi demikianlah ada 6 alasan mengapa Tuhan Yesus memilih untuk tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan secara langsung. Oke, ada banyak alasan yang lain, tapi dalam video kali ini kita membahas 6 alasan saja. Dan sekali lagi, kalau video ini menjadi berkat buat teman-teman, mohon mempertimbangkan untuk subscribe dan like video ini, dan di-share juga ke teman-teman yang kalian kenal, yang kalian kasihi. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.